kembali lagi di channel Sulyu. Salam satu layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sulyu. Salam satu layar. Jadi malam ini kita ditemani Om John, sapaan akrab beliau. Jadi beliau ini telah berkecimpung di dunia ekonomi kreatif, mikro, dan apa istilahnya, kurang lebih seperti itu. Tapi saat ini kenapa menarik diskusi ini kita coba bahas, karena kita berada di fase pandemi COVID-19, di mana salah satu dampak terburuknya itu adalah di kalangan pelaku UMKM. Nah, bagaimana kita memulihkan ekonomi pasca pandemi? Nah, itulah malam ini diagendakan dan beliau menyempatkan diri untuk hadir dan kita berdiskusi, sharing juga bagaimana sih UMKM itu, UKM itu, bagaimana dampak pandemi itu. Nah, mungkin yang perlu kita pahami ketika kita ingin berbicara tentang pemulihan ekonomi, kita harus paham dulu apa sih ekonomi itu. Nah, jadi langsung saja kita berkenalan dengan beliau yang telah lama berkecimpung, kurang lebih 11 tahun ya Om John? Iya. Nah, jadi bisa kita efektifkan, kita perbanyak diskusi sharingnya. Nah, mungkin Om John bisa berkenalan dulu dengan sahabat subscribe. Nah, kita langsung berkenalan dengan Om John. Oke, silahkan Om John. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam sahabat subscribe Sulyu. Selamat malam moderator yang juga menjadi teman saya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya adalah Jody, sarjana ekonomi. Saya sudah 11 tahun mengabdi sebagai salah satu abdi negara yang juga merupakan tenaga penyuluh di bidang masalah ekonomi kerakyatan, dalam hal ini koperasi, juga ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah, atau disingkat dengan UMKM di Kota Parepare. Demikian mungkin sekilas informasi dari saya. Ya, oke. Jadi Om John ini juga ternyata penyuluh di bidang ekonomi kreatif, ekonomi mikro. Nah, sekarang apa sih, untuk saya ini awam di dunia usaha ekonomi. Nah, kira-kira untuk mengetahui seperti apa, kan kita sering mendengar, ibaratnya saya pribadi mendengar UMKM dan UKM itu, saya kan masih bingung bedanya di mana. Apa sih UMKM itu? Apa sih UKM? Letak bedanya di mana? Banyak yang bisa menyebutkan, oh ini UMKM, ini UKM. Padahal kalau saya pribadi saat ini masih bilang itu sama-sama usaha kecil. Nah, pasti kan ada letak perbedaannya. Kira-kira di mana kita bisa mengetahui? Apakah ada regulasi yang menjelaskan? Nah, ini penting untuk masyarakat ketahui. Nah, mungkin saya juga bisa belajar banyak dari sharing ini. Kira-kira apa sih yang membedakan dua jenis ini, mikro dan UKM? Jadi betul sekali bahwa terjadi perbedaan yang mendasar dalam pengertian terhadap UMKM itu sendiri sebagai usaha mikro kecil menengah dan UKM sebagai usaha kecil menengah. Hal yang mendasar yang menjadi perbedaan yang perlu kita ketahui bahwa ini berdasarkan regulasi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Itu disebutkan bahwa UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah yang memiliki modal dasar pendirian kurang lebih 50 juta sampai dengan maksimal 300 juta. Nah, di usaha mikro kecil menengah ini adalah usaha yang difokuskan pada usaha berskala mikro. Dalam arti pendapatan omset itu tidak
di atas dari 2,5 M per tahunnya, di bawah dari 2,5 M. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak kita lihat bahwa kita tengok saja di masyarakat kita, jenis-jenis usaha yang berskala mikro itu seperti ya pedagang kaki lima, mereka yang menempati bangunan semi permanen, ada yang di pelataran biasa di pinggir jalan kita temukan, dan juga ada yang di seputaran pasar juga kita dapatkan, dan di tempat-tempat kegiatan aktivitas ekonomi lainnya. Sementara usaha kecil menengah itu usaha yang memiliki omset kisaran dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Nah, jadi agak lebih tinggi meskipun pengucapannya dikatakan usaha kecil menengah, karena yang satu sifatnya mikro, yang satu sifatnya kecil. Tapi orang biasa mengistilahkan bahwa kalau kita berbicara tentang UKM, mereka lebih senang mengatakan UMKM karena sudah lengkap, semuanya sudah ada, mulai dari mikro, kecil dan menengah. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, seperti itu gambarannya, dan klasifikasinya berdasarkan tingkat pendirian dan juga omset yang diperoleh. Itu tidak atas bangunan dan juga tempat yang didiami, artinya bukan hak miliknya di situ. Jadi seperti itu mungkin. Jadi yang basic pertama, mikro itu modal pendiriannya di kisaran 25 juta, 50 juta sampai dengan 300 juta. Kalau penghasilan omsetnya mikro per tahun tidak di bawah 2,5 M. Di bawah 2,5 M. Kalau usaha kecil itu 50 sampai dengan 500 juta. Oh, berarti dari income-nya dan modal pendiriannya itu letaknya. Jadi itu menarik. Malam ini juga saya baru tahu usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Ya, jelasnya itu lebih bisa kita ketahui di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi teman-teman sahabat subscribe yang ingin mencari tahu bisa buka, cari, googling Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah. Nah, itu menarik sekali. Nah, sekarang ini kita sedikit menjauh sedikit ke kondisi sekarang. Pandemi COVID-19, di mana semua nyaris kena dampak dulu lantah dari segi omset atau apa. Betul. Nah, ini yang jadi gencar di pemerintah pusat, bangkit atau pemulihan ekonomi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Om John? Kira-kira melihat fenomena yang terjadi sekarang sebelum ada COVID dan setelah ada COVID-19, kira-kira apa yang terjadi di dunia usaha saat ini? Ya, baiklah. Kita ambil satu skala di wilayah kita saja ya, di Kota Parepare ini. Jadi saya kemarin turun ke lapangan, melihat langsung apa yang terjadi pada saat awal-awal pandemi. Itu di 3 bulan pertama itu di pandemi, saya coba untuk kemudian turun, melakukan pendataan, tapi itu fokusnya kemarin hanya pada tingkat usaha ekonomi koperasi dan UKM. Jadi di situ kami mendata, kami menemukan bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis akibat dari pandemi, karena otomatis orang kan lockdown itu. Ya. Nah, segala bentuk aktivitas pada saat itu dikarenakan COVID-19 praktis ada yang bergerak, tapi ada juga yang lumpuh total, bahkan tidak melaksanakan aktivitas selama kurun waktu saat mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu berbulan-bulan. Nah, ada salah satu pelaku usaha itu yang sampai omsetnya itu penurunannya sudah di atas 700 juta, menghampiri 1 M. Itu penurunan drastis. Ya, seiring waktu kemudian di tengah pandemi ini, ya kami cuma menyarankan bahwa setidaknya para pelaku UKM kita, khususnya pelaku ekonomi yang ada di Kota Parepare ini, mereka mampu bertahan di tengah pandemi ini. Kalaupun omset terjadi penurunan, mereka bisa bertahan.
dan sedapat mungkin ya kita tidak bisa hindarkan, dan untuk masih biaya, kos dan juga tentang operasional usaha yang demikian besar, sementara pemasukan yang sangat minim, sehingga beberapa di antaranya karyawan itu dirumahkan. Nah, Tetapi kami harapkan bahwa sedapat mungkin para pelaku UKM ini, kalau kita mau melihat bahwa mereka bisa bertahan saja dulu, bertahan di tengah kondisi pandemi sampai kemudian perlahan terjadi pemulihan, dan juga kami melihat adanya indikasi-indikasi bahwa ini merupakan proses yang harus kita lalui, karena pandemi ini kan bukan keinginan kita. Betul sekali. Ini merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Fenomena alam. Nah, dan terjadi hal-hal yang luar biasa ini sangat mempengaruhi keberadaan ekonomi di tengah pandemi. Semua sektor. iya. Terlebih-lebih di sektor UMKM dan juga sektor usaha-usaha real di tengah masyarakat kita. Begitu kira-kira. Oke, jadi salah satu tadi di fenomena Kota Parepare ini ada salah satu pelaku usaha yang mengalami penurunan omset hampir kisaran 700 juta Ya. di Itu di masa 3 bulan pandemi, pertama. di 3 bulan pertama. Nah, kita lihat dampaknya salah satunya itu tadi ada karyawan yang dirumahkan. Nah, ini kan otomatis berpotensi menambah angka pengangguran. Nah, di mana perusahaan-perusahaan besar merumahkan karyawannya. Di lain sisi, banyak tenaga-tenaga kerja yang mencari lapangan kerja. Ya. Luar biasa sekali. Nah, ini saya menarik, ada sebuah konsep baru yang beberapa tahun ini, bahkan sekarang sudah ada dibentuk kementeriannya, ekonomi kreatif. Betul. Nah, kalau sekarang tidak salah, Kementerian Pariwisata. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kaitannya antara UMKM dengan ekonomi kreatif? Apakah berbeda atau pengembangan atau sama? Jadi melihat fenomena tentang keberadaan COVID-19 dengan segala bentuk keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat kita, baik itu keterbatasan dalam hal pertemuan, dalam melaksanakan kegiatan aktivitas usaha, maupun dalam melaksanakan hubungan kerja di dalam suatu kegiatan usaha yang kita kelola. Nah, adanya Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk wali kota kita kemarin itu mendapatkan penghargaan Ya, betul. dari 7 kepala daerah yang diundang oleh Bapak Sandiaga Uno, termasuk Pak Wali adalah memperoleh penghargaan dari beliau dengan konsep manajemen telapak kaki dan kota yang tanpa cerobong asap, serta ekonomi kreatif yang diciptakan oleh beliau. Nah, pun demikian kita melihat bahwa apa yang tadi terjadi sebenarnya di tengah pandemi ini muncul berbagai hal-hal baru dalam kegiatan aktivitas dunia usaha. Nah, karena ketika masyarakat mengalami istilahnya kebuntuan terhadap apa yang harus mereka lakukan di tengah keterbatasan, maka ada ide-ide, ada kreativitas, dan ada inovasi-inovasi yang mereka ciptakan. Nah, ini banyak sekali saya lihat di pelaku KM. Salah satu misalnya contohnya, usaha-usaha yang mendatangkan misalnya seperti warung makan, seperti usaha warung kopi atau kedai kopi, istilahnya warkop kalau kita di sini, itu kan pada saat awal-awal pandemi sampai sekarang pun mengalami pembatasan terhadap itu untuk menghindari COVID-19 ini supaya tidak melebar dan meluas. Nah, yang mereka lakukan kemudian apa? Mereka mencoba cara dengan penjualan memanfaatkan media digital. Ya. Mereka melakukan media sosial dalam bentuk Facebook, Instagram, WhatsApp maupun media-media yang berhubungan dengan itu. Akhirnya mereka melakukan penjualan dengan sistem kurir terjemput. Nah, dan itu cukup memberikan penghasilan yang cukup lumayan. Saya kemarin mencoba untuk menerapkan dan mencoba untuk memberikan peluang itu kepada salah satu pelaku KM, usaha rumahan. Itu seorang ibu, kebetulan jualannya adalah kue-kue tradisional. Saya bisa berikan satu pemahaman, Bu, jangan berhenti. Coba Ibu manfaatkan media sosial, jadikan dia sebuah jaringan di mana Ibu menjajakan dan menawarkan produk-produk yang Ibu miliki.
Alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan pertama dalam proses perjalanannya, itu hampir setiap harinya dia mengantongi penghasilan itu tidak di bawah dari 150. Nah, bisa sampai 300.000 per hari. Per hari. Dan itu cukup luar biasa. Menurut saya cukup luar biasa. Dia hanya menjajakan, kemudian pemesanan terjadi, transaksi di online, kemudian kurir yang membawakan. Nah, itu salah satu bentuk untuk minimalisir dalam artian penyebaran pandemi, tapi bisa melaksanakan kegiatan aktivitas usaha juga berjalan dengan baik. Dan itu salah satu bentuk ekonomi kreatif. Karena kenapa? Ibu ini mungkin dagangan dan jajanannya cukup sederhana, tapi dia punya inovasi bahwa untuk memberikan daya tarik kepada para pelanggannya, itu dia mencoba untuk memberikan bentuk-bentuk foto-foto selfie dengan daya tarik tersendiri, sehingga minat para pelanggan itu cukup besar untuk membelanjakan uangnya membeli barang kebutuhan UMKM itu tersebut itu. Nah, itu satu. Yang berikutnya bahwa kalau kita pelajari tentang sejarah ekonomi kreatif ini, tokohnya itu John Hopkins yang dari Amerika. Nah, ekonomi kreatif ini muncul karena adanya pandangan kreativitas dan inovasi dari ide, gagasan yang kemudian menghasilkan pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu dilakukan karena hampir peningkatan pada saat itu di Amerika Serikat, kalau tidak salah, itu di John Hopkins mengatakan bahwa dengan munculnya hak kekayaan intelektual, maka pendapatan per kapita itu semakin tinggi di masyarakat di sana. Nah, itulah yang mempelopori kemudian kenapa lahirnya sebuah ekonomi kreatif dan inovasi itu ada. Artinya hak kekayaan intelektual seseorang dalam menciptakan karya-karya itu dihargai dan itu memiliki hak paten tersendiri. Nah, itu mungkin ke situ pengertian tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Jadi sejarahnya di Amerika John Hopkins awal mulanya, sehingga konsep ekonomi kreatif itu bertumbuh. Ya. Nah, mungkin juga yang lagi tren-trennya dari konsep ekonomi kreatif itu ada pepatah bahwa membuat atau memulai suatu usaha itu tidak perlu susah-susah, pakai konsep ATM. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah, disitulah salah satu tingkat kreativitasnya. Nah, menarik sekali. Dan seperti halnya tadi, konsep ekonomi di tengah pandemi dengan memanfaatkan media sosial. Betul. Nah, di saat pemerintah menghimbau untuk jaga jarak, social distancing, physical distancing, sedangkan kita bagaimana mungkin yang pola sebelum COVID itu kita interaksi secara langsung. Betul. Tiba-tiba harus COVID muncul, semua harus dibatasi. Betul. Dan ternyata ada pelaku usaha yang melihat peluangnya. Iya. Nah, dengan memberikan penyuluhan, memberikan edukasi ke pelaku-pelaku usaha mikro, usaha-usaha kecil, bahwa tidak perlu takut, tapi bagaimana kita melihat itu sebuah peluang untuk bertumbuh dengan memanfaatkan kecerdasan intelektual atau media sosial lah yang lebih umumnya. Kita bisa mempromosikan produk kita lewat media sosial yang ada. Nah, dengan begitu, ini sebenarnya juga lapangan kerja baru yang terbuka. Betul sekali. Di bidang jasa, yaitu kurir. Betul. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, tinggal promosi kiri kanan di media sosial, terus gunakan jasa kurir. Jadi semua sebenarnya bukan hal-hal yang terlalu besar. Jadi salah satu solusi untuk kebangkitan ya ini tadi. Betul. Tanpa harus mematikan usaha. Nah, ini menarik sekali. Nah, sekarang bagaimana sih kita memberikan, ini kan yang jadi persoalan sekarang, masalah kesadaran masyarakat sendiri. Bahwa kita dihimbau dengan solusi memakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Nah, yang terjadi sekarang, bagaimana sih kita bisa menghimbau pelaku usaha pada yang khusus dan masyarakat pada umumnya untuk tentang kesadaran ini. Ini yang sebenarnya yang jadi poin penting, bahwa keseriusan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID sebenarnya tidak terlalu sulit secara teori, bahwa 3M. Nah, bahkan ada yang berpikir tidak ada itu COVID.
Padahal sebenarnya tidak perlu kita terlalu khawatir, tinggal kita patuhi saja himbauannya. Pakai masker. Nah, kira-kira harapannya Om John terkait pelaku usaha dengan rekomendasi dari pakar kesehatan dengan 3M itu, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha? Ini kan sebenarnya upaya juga untuk kita bisa pulih, sehingga kita bisa berinteraksi seperti biasanya. Nah, mungkin Om John ada saran, solusi, atau bagaimana kita menghimbau teman-teman pelaku usaha dan masyarakat atau konsumen pada umumnya supaya kita bisa percepatan pemulihan lah. Baik. Jadi pada dasarnya kesehatan itu kan sebagian daripada iman. Jadi apabila kita sehat, kita menjaga kesehatan, tentu ya itu merupakan bagian daripada penjagaan untuk perpanjangan terhadap hidup kita. Hadirnya virus COVID-19 ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk semakin mawas diri dengan yang namanya hal-hal yang menyangkut kesehatan. Kemudian kita budayakan istilah cuci tangan, harus mulai dengan pakai disinfektan, kemudian memakai masker itu untuk mencegah radikal bebas, udara-udara kotor yang kayak akan polusi kemudian masuk ke dalam lubang hidung kita dan mulut kita. Nah, selanjutnya kita juga diupayakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan dan juga hal-hal yang bersifat untuk memperkuat daya imunitas tubuh. Nah, kuncinya 3M tadi memang harus kita jaga, dan para pelaku KM ini tetap harus patuh pada protokol kesehatan ini untuk keberlangsungan keselamatan kita, ini untuk keberlangsungan tentang perpanjangan hidup kita, bahwa dengan menjaga kesehatan tersebut kita memberikan solusi bahwa penyajian terhadap usaha-usaha produk-produk yang kita jual itu secara kesehatan dia higienis, terjaga dari yang namanya kotoran, kuman, dan lain sebagainya yang menyebabkan itu. Jangan lupa bahwa kemudian meskipun kita juga menjaga dengan kesehatan kita, kita juga harus melakukan yang namanya suntik kekebalan tubuh kita dengan suntik COVID-19 dalam vaksin. Nah, itu salah satunya juga karena varian dari COVID-19 ini kan sejenis virus. Dia bermetamorfosa, dia mengalami juga perkembangbiakan dalam bentuk perubahan yang semakin memperkuat dirinya menjadi virus yang kemudian tahan terhadap segala macam vaksin yang ada. Nah, ini sudah terjadi dan kita harapkan ya, kalaupun ini bagian daripada sebuah peristiwa yang harus dilalui, kondisi alam memang kejadiannya sangat luar biasa seperti ini, setidaknya kita sebagai manusia memiliki daya tahan tubuh yang semakin kuat juga. Betul sekali. Saya yakin bahwa meskipun di tengah pandemi, para pelaku usaha kita, ekonomi kita bisa bangkit. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini hidup di dunia diberikan amanah sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana hamba kepada Khalifnya dan sebagaimana manusia yang juga memiliki hubungan sosial terhadap yang lainnya. Dalam artian kalau di Islam, ya saya sedikit nyinggung, di agama kita itu dikatakan bahwa kita harus di samping menjaga hablum minallah, hablum minanas kita juga kepada sesama juga harus terjaga. Ya mungkin seperti itu. Jadi ya kita bisa saja melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita juga bisa melakukan kreativitas dan inovasi yang baru, bahwa jangan karena pandemi ini kemudian menjadikan kita kemudian melihat dunia ini sudah berhenti sampai di sini. Justru kita harus berjuang melawan dan memenangkan pertarungan di tengah pandemi ini sebagai orang yang tangguh, orang yang bisa keluar menjadi pelaku KM yang mandiri dan pelaku KM yang sukses nantinya. Amin. Amin. Mungkin dari sekian segmen, dari sekian bahasan hari ini, kita bisa melihat atau mungkin Om John bisa menyimpulkan atau ada pesan-pesan untuk sahabat subscriber. Mungkin sebelum kita menutup sesi malam ini, mungkin bisa disampaikan apakah terkait ke pelaku usaha atau konsumen atau masyarakat pada umumnya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya, jadi buat masyarakat kita, buat para sahabat subscriber dari Sulyu di channel YouTube Sulyu ini, ya
kita jangan pernah kalah oleh keadaan di tengah pandemi. Dan pemerintah juga sudah memberikan dukungan, saya rasa dengan bantuan pandemi COVID-19 oleh Bapak Presiden, BPUM yang diberikan kepada para pelaku usaha itu memberikan sedikit manfaat buat kita agar supaya kita bisa bangkit. Di sisi lain ada ruang-ruang yang bisa kita lakukan untuk kerjasama ke pemerintah dengan dilonggarkan proses-proses untuk pemberian pinjaman kredit agar supaya para pelaku UKM ini bangkit kembali. Jadi marilah kita sama-sama, kalau kata Bob Sadino, boleh saya pinjam salah seorang tokoh sukses yang menurut saya mentor juga yang sangat luar biasa. Kalau Anda ingin melakukan suatu usaha, maka kerjakan saja. Nanti seiring dengan proses berjalan, maka ide-ide dan gagasan serta penyempurnaan itu akan muncul di dalamnya. Jadi dia natural sifatnya, biarkan berproses dan menyempurnakan dirinya. Disitulah kalian akan menjadi pelaku usaha yang tangguh dan pelaku usaha yang mandiri. Seperti itulah kata Om Bob Sadino, mengatakan kepada para pelaku usaha agar supaya kita berproses saja, lakukan saja dan kerjakan saja. Biarkan seiring dengan berjalannya waktu, di situ pembelajaran itu memberikan pengetahuan kepada kita. Seperti ini menjadi seorang pengusaha yang sebenarnya pelaku UKM sebenarnya. Seperti itu. Sekali. Om Bob Sadino. Nah, saya ingat dengan teman bahwa usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Iya. Banyak konsep usaha seperti konsep A, B, C, D, F, G, cuman hebatnya di konsep, tapi tidak dimulai. Betul. Nah, itu juga asik sekali. Jadi, sahabat subscriber channel Sulyu, malam ini kita dapat informasi yang luar biasa terkait UMKM, bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana ekonomi kreatif. Jadi mungkin kita simpulkan dari rangkaian diskusi hari ini bahwa UMKM itu bukan tentang bentuk fisik atau apa, tapi bagaimana kita berbuat saja. Usaha itu seperti pepatah atau pesan Bob Sadino, mulailah berproses. Nanti seiring berjalannya waktu, usaha itu akan berkembang dengan sendirinya. Seiring susah atau gampang atau apalah perjalanan usaha itu dimulai. Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman pelaku usaha juga bukan berarti di tengah COVID-19 ini itu menjadi akhir dari segalanya, akhir dari usaha. Justru jadikan momen yang luar biasa ini bagaimana kita mengupgrade usaha kita. Bukan berarti COVID ada terus mematikan usaha, tapi bagaimana jadikan motivasi, bagaimana kita melihat peluang di balik COVID, bagaimana usaha kita tetap survive atau bertahan di tengah COVID, sehingga kita bisa ikut dalam pemulihan ekonomi. Nah, jadi itu tadi ekonomi kreatif itu bagaimana kita menambahkan ide-ide kreatif atau kekayaan intelektual kita sehingga kita bisa menciptakan perputaran ekonomi. Bagaimana kita memunculkan pelaku-pelaku usaha yang baru. Dengan munculnya pelaku usaha yang baru itu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kita bisa mengurangi pengangguran lagi. Jadi konsepnya ibaratnya jangan pesimis, jangan takut, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, kurangi berkerumun. Karena kita juga rindu bagaimana kita berkumpul, berinteraksi, kita menikmati suasana di warung kopi, bagaimana kita bercengkrama, bercanda bersama. Nah, sekarang ini terbatas sekali. Bahkan anjurannya sebuah tempat usaha itu maksimal 40% pengunjung. Nah, itu sekarang sebenarnya itu tadi fokus utamanya adalah bagaimana kita menambah nilai dari atau value dari produk kita yang tadinya kita jajakan secara konvensional, kita berikan sentuhan dengan memanfaatkan media sosial. Jadi ini adalah solusi bagaimana usaha kita tetap bertahan. Manfaatkan, dan ternyata banyak
pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial dan itu mendongkrak omsetnya kembali. Luar biasa ketika kita melakukan sebuah usaha yang secara konvensional, ibaratnya kita buka di satu titik, itu kita promosikan hanya hal sekitar. Tapi efek media sosial itu semakin luas jangkauannya. Jadi otomatis promosinya jauh meluas dan itu bisa mendatangkan omset yang besar juga. Yang tadinya kita hanya bisa promosikan di Parepare misalkan, dengan media sosial semua daerah bisa, bahkan nasional. Bisa jadi internasional. Itulah luar biasanya. Makanya mungkin kalau dari saya pribadi yang kurang terlalu paham, tapi yang muncul dalam sesi ini, apakah pemerintah tidak bisa memberikan edukasi tentang bagaimana marketing secara digital kepada pelaku-pelaku usaha UMKM? Seharusnya itu ada. Mungkin itu kita bisa, ini rekomendasi atau saran ke pemerintah. Luar biasa ketika kita menambahkan pengetahuan untuk pelaku usaha kita, itu bisa mempercepat pemulihan ekonomi lagi. Pastinya begitu. Nah, apalagi kan banyak juga pelaku usaha, apalagi mikro yang mungkin perumahan itu. Bayangkan, saya pernah melihat, kenal beberapa itu ibu-ibu yang menuju lansia lah usianya, tapi masih produktif. Ya. Cuman keterbatasannya dia bukan di era-era digital. Jadi ada perkembangan teknologi kekinian bahwa para orang-orang di lansia itu kategori mereka kelompok YOL, istilahkan yang komunitas YOL. Ya. Mereka orang yang sudah pensiun. Ini mengalami perkembangan, ada di beberapa di kawasan negara Eropa. Tadi saya baru baca dari akun teman menyampaikan bahwa para kelompok komunitas YOL ini sesungguhnya ketika mereka pensiun, mereka tidak bekerja, justru tingkat resistensi terhadap kesehatan mereka semakin menurun. Kenapa? Karena dengan mereka tidak bekerja, otomatis mereka lebih banyak beristirahat. Iya. Nah, justru di kelompok YOL ini mereka beraktivitas. Bahkan saya tidak tahu apakah itu di Jerman atau Perancis, kalau saya tidak salah, saya dibahasakan bahwa mereka memberikan omset yang signifikan bagi industri. Nah, karena ternyata kelompok YOL ini orang-orang yang masih produktif. Jadi mungkin secara fisik, terutama di industri penerbangan, di industri penerbangan, mereka memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, inilah yang kemudian membuat bahwa di tengah pandemi banyak hal baru yang bermunculan, banyak hal yang sebetulnya selama ini tidak pernah kita pikirkan menjadi sesuatu kreativitas baru dan inovasi baru dalam membangun kegiatan aktivitas ekonomi itu semakin maju. Termasuk salah satunya adalah komunitas para kelompok YOL ini. Nah, orang-orang lansia yang kemudian masih produktif dan ingin berkarya, maka mereka melakukan, silahkan. Jangan karena kemudian dikatakan kita sudah lansia, kemudian putuslah kepentingan dunia kita. Padahal kita tahu bahwa selagi kita masih hidup, selagi di dunia ini masih ada buat kita, apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, silahkan. Tidak ada pembatasan untuk siapapun Anda, berapapun usia. Karena pengetahuan dan juga penyempurnaan kita dalam melaksanakan kegiatan aktivitas selama hayat di kandung badan, selama itu pula kita bisa melakukan apa saja. Luar biasa. Jadi seperti itu sahabat subscriber. Nah, mungkin ini kita bisa agendakan lagi sesi berikutnya. Boleh. Luar biasa, menarik sekali. Banyak hal yang bisa kita kupas lagi di edisi berikutnya, di sesi berikutnya. Siap. Kita agendakan dan mungkin juga kita bisa hadirkan narasumber di bidang parekraf biar lebih kuat, bisa kita bahas bagaimana pemulihan ekonomi di tengah pandemi biar semua betul-betul terkoneksi. Nah, jadi mungkin sesi kali ini kita tutup. Salam satu layar. Jangan lupa subscribe dan tekan juga loncengnya. Tetap di channel Suli.